Jadi waktu itu kami dapat bungkus. Bungkus, oke. Bungkus permen. Tepatnya apa bungkus permen? Bungkus permennya itu adalah kami dilaporkan waktu itu. Gitu. Waktu di KOR. Ya, Gitu. bendahara saya waktu itu ya pucat gitu kan. Takut luar biasa. Kita bilang, kita udah belajar UMR. Ini bungkus. Ya. Bilang aja, bagus, keren gimana sih Pak? Masa kayak gini suruh ngomong keren, nggak mungkin lah. Gitu. Ya. Udah ngomong keren aja, nanti sambil mikir apa kerennya. Alhamdulillah nih lolos dari Polda. Dari kita menerima dengan senang hati, dengan ini keren, lalu melayani semuanya sebagai terumbu karang kita, kami dapat proyek. Jalan kami senilai 1 M lebih deh. Oh gitu. Jadi jalan itu bertahun-tahun berlubang. Berlubang, bisa tanamin pisang gitu ya. Artinya apa? Allah pengen jalan kita bagus gitu. Udah dibangun oleh pemerintah, lalu pengennya bagus gitu. Jadi dibongkar, akhirnya sampai sekarang jalannya tuh udah nikmat deh gitu. Apa sih dampaknya ilmu magnet rezeki untuk seorang pejabat aparat desa? Yang jelas penting, super penting banget ilmu ini. Dipraktekkan oleh siapapun termasuk kalangan aparat. Saya sampaikan, ingat orang datang mungkin dengan wajah nggak ceria, pastikan pulang ceria. Artinya kita berhasil melayani mereka nih. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Tamu kali ini adalah seorang sekretaris desa. Wah, luar biasa ya. Kita sambut dulu narasumber yang luar biasa hari ini, Mas Solizen. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, dahsyat gitu ya. Dahsyat. Ya, beliau adalah CTMR yang juga tadi saya pilih depan profesi sebagai sekretaris desa. Iya. Nah, nanti kita ulik ya, seperti apa sih kesehariannya antara sekretaris desa tugasnya dengan menjadi CTMR gitu ya. Pasti berbagi dengan banyak sekali teman-teman yang merupakan pengamal mandiri rezeki. Gitu ya, Mas? Ya, betul sekali. Oke, boleh tahu di awal nih, kesibukan sebagai sekretaris desa itu apa aja sih? Mungkin teman-teman ada yang gak kebayang atau ada yang di kota viewer kami ya. Oh, iya, ngapain sih sekretaris desa itu gitu? Seperti apa, Pak? Oke, siap. Sekretaris desa itu ternyata pejabat juga ya. Pejabat, betul. Pejabat di desa gitu ya. Nah, teman-teman sekretaris desa itu sudah ada yang di ASN ya. Namun saya masih nggak jadi ASN. Alhamdulillah. Karena terakhir pengangkatan itu 2004 ya. Saya 2007 jadi sekdes. Oh gitu. Banyak juga ya waktunya. Sudah lama juga gitu ya. Karena sekdes itu tidak ada durasi ya, maaf. Ya sebenarnya terhitung 2 periode gitu nggak ada ya gitu. Terhitung masa tugasnya dari SK pertama pengangkatan. Oh, gitu. Oke, baik. Cuman kadang-kadang di lapangannya ya ada yang ganti kades, ganti sekdes, ada begitu itu kan. Tapi itu ya sesuatu yang berbeda lah dengan ketentuan sebenarnya. Gitu. Nah, gitu. Jadi sampai sekarang. Ya, jadi sekdes. Oh, sempat ada yang diangkat ASN. Ada. Oh di gitu. Zaman Pak SBY ya. Oh, Pak SBY. Bukan kelurahan itu, desa itu ya? Desa. Oh gitu ya. Dari ASN. Tapi ternyata ASN itu akhirnya pindah jadi di penyuluh KB, jadi ini itu gitu. Akhirnya ditinggalkan juga profesi sekdesnya. Ada gitu. tugas yang lain ya yang diembannya. Ya, Oke. Baik, Mas Solizen. Ini saya sampaikan tadi. Mas Solizen ini merupakan seorang CTMR gitu ya. Nah, kapan sebetulnya tepatnya nih mengenal magnet rezeki dan kenapa waktu itu gitu ya? Nggak sengaja, iseng aja atau memang mencari sesuatu? Siap. Jadi teman-teman sebenarnya semua orang yang belajar MR atau magnet rezeki itu punya latar belakang masing-masing. Ada yang latar belakangnya karena persoalan, ada yang latar belakangnya karena keilmuan. Saya termasuk yang memiliki latar belakang MR itu karena keilmuan. Saya seneng belajar. Saya seneng banget dengan ilmu gitu ya. Akhirnya, wah ini keren banget ilmu ini gitu. Waktu itu saya nggak ada persoalan yang seperti teman-teman lah gitu ya. Persoalannya normal-normal saja gitu ya. Bisa ilmu ini keren banget ilmu ini gitu. Dapat di YouTube waktu itu, kok ada kayak gini ya. Terus saya ikuti. Waktu itu audio Pak Nas di Telegram itu masih bisa dihitung. Masih awal-awal. Dan bersyarat. Oh bersyarat ya. Kalau mau di-share lagi, di posting audio ini harus terpenuhi sekian ribu.
bantu dong share gitu. Akan tambah lagi kalau Iya, nggak salah. gitu. Oke, iya. Oh, Karputala belum muncul waktu belum itu. muncul. Ini akan ada audio bagus nih. Yuk bantu share lagi gitu. Hmm. Share lagi punya orang. Tercapai target baru share audio lagi gitu. Jadi masih ditungguin lah audio Pak Anas waktu Ditungguin ya. itu gitu. Awal-awal berarti generasi awal pengamal MR ya sebenarnya. Ya 2016 waktu ingat saya. Iya, Itu oke. pertama sekali kenal MR. Latar belakang ada karena keilmuan. Karena keilmuan. Iya, Nah, gitu. apa yang berbeda dengan pastilah Mas Solican ini kan belajar banyak dan tidak hanya dari satu ustadz ya, tidak hanya satu disiplin ilmu gitu. Ya, Apa yang betul. berbeda dari MR waktu itu sehingga kayaknya serak sampai sekarang malah gitu. Oke, betul. Yang pertama jelas ngomongin rezeki itu pertama. Iya. Gak jarang-jarang ustadz ataupun siapa yang khusus ngomong rezeki gitu. Kebanyakan ngomong tentang Al-Quran, tentang sholat, tentang dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Tapi yang bab rezeki saya bertemu itu waktu itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua di MR ini akhirnya kita diminta untuk open, perhatian, peduli dengan dosa gitu. Selama ini selama itu waktu itu ya kita pahamnya itu dosa-dosa, pahala-pahala gitu. Masing-masing deh, maka ada istilah sholat jalan terus, maksiat jojong gitu kan, STMJ lah, sholat terus. Karena apa? Karena mereka menganggap ya ibadah, dosa-dosa gitu kan. Ternyata di MRI dikupas, dosa itu menjadi penghalang untuk rezeki. Oh seperti itu ya. Akhirnya tadinya kita nggak peduli dengan dosa, menariknya di MR saya jadi hati-hati dengan dosa. Itu yang paling berkesan sekali waktu itu. Iya, gitu. tidak hanya menghapus dosa tapi Betul, lebih berhati-hati akhirnya. Hati-hati. Oke. Dan terasa ada hubungannya dan rezeki waktu itu Wah akhirnya. sangat banget. Oh, sangat banget. Iya. Sangat terasa. Sangat Yang terasa. paling pokok itu kan ketenangan hati. Itu ya, oke. Waktu itu saya ingat sekali sepulang camp ya. 2016 waktu itu saya kenal pertama waktu Pak Nas seminar mandiri bareng siapa ya, Mas Ruwas ingat saya, keliling Indonesia gitu waktu itu. Lalu saya ikuti nih, keren banget ini, saya ikuti sampai ikut camp. Nah ikut camp, sepulang camp itu energi yang saya rasakan meningkatnya itu mungkin lebih dari 100% deh gitu. Sampai seperti itu ya? Iya, meningkat energi keimanan kita. Di keluar camp itu rasanya itu kalau bisa tuh jangan tinggal sholat, tepat waktu ke masjid. Kalau bisa seperti itu rasanya keluar camp waktu itu. Artinya ngecasnya powerful gitu. Oke. Itu yang saya rasakan, Mbak. Ya, mungkin teman-teman lain beda ya rasanya ya. Tapi itu yang saya rasakan dan sampai hari ini saya ngerasakan bedanya camp seperti itu. Ya, lalu saya ikut TFT. Nah, beda rasanya camp dengan TFT. Kalau camp rasanya saya energinya powerful, iman naik gitu, maunya ke masjid terus, maunya gitu. Ibadah terus. Kalau TFT, saya ngerasanya lebih dekat dengan teman-teman MR, dengan Pak Nas sendiri kayak abang kakak gitu deh. Abang adik gitu ya, kayak anak bapak gitu. Kalau waktu camp saya ngerasa Pak Nas itu seperti guru gitu aja. Guru saya murid gitu ya. Begitu saya ikut TFT jadi STMR, saya rasa Pak Nas adalah kakak gitu atau bapak saya gitu kan. Seperti rasanya kedekatannya itu beda deh. Jauh gitu. lebih dekat ya. Jauh lebih dekat. Karena mungkin sama-sama menyiarkan Betul. ya magnet rezeki dan Betul. keberkahannya gitu. Iya benar. Oke. Bisa rasakan. Salah satu seperti itu ya. Iya betul. Nah, berarti domisili sekarang di Lampung Di ya? Lampung, saya tepatnya di Jati Agung Lampung Selatan. Itu desanya, nama desanya apa? Nama desanya Fajar Baru. Oh, Oke. Fajar Baru. Oke, halo teman-teman Fajar Baru. Nih, Jati Agung Lampung Selatan. ya, sekdesnya di sini jangan lupa nonton dan share ya. Insya Allah berkah dan bermanfaat sesi ini. Salah. Oke. Nah, ada hal nggak yang Mas Solican ini rasakan banget nih? Kan tadi bicara rezeki ada dong dampaknya Iya, gitu. betul. Ada hal yang mungkin sangat berkesan sampai saat ini. Baik. Apa sih gitu? Yang pertama keluarga. Keluarga. Jadi sangat ngerasa banget ilmu ini manfaat banget untuk keluarga saya. Keluarga saya terdekat adalah istri dan anak-anak kan gitu. Anak-anak saya yang terutama yang bungsu waktu itu menjadi semacam alarm di rumah gitu. Jadi beliau senang banget dengan ilmu ini. Waktu itu kan zaman COVID ya. Zaman COVID saya sering Zoom, sering live di IG diajak temen gitu. Rupanya anak saya tuh nyimak gitu. Oh, oke. Nyimak Tidak tuh. sengaja ikutan tapi nyimak gitu, secara gitu. tidak langsung. Deket nyimak. Akhirnya suatu saat saya kaget. Saat dia TK, nol besar nol kecil, saya naik motor nganter tiap pagi kan, nganter. Tanya dia di motor itu, Bi, iya kenapa dek? Apa sih dunia kuantum? Nih, kok anak TK nanya dunia kuantum? Nanyanya yang paling tinggi lagi ya, yang paling tidak mudah dipahami Apa oleh sih? anak-anak. Apa ya?
Ya. Intinya gini deh, New Quantum itu ya terhubung kita deh. Coba deh, Anda kalau orang mau ke Mekah gitu ya, ngomong Mekah itu kan harus naik pesawat dulu, harus ke naik mobil dulu, nggak mudah. Tapi dunia kuantum itu menghubungkan gitu. Jadi cukup bayangin aja Mekah, udah masuk tuh Mekah, nyampe kita Mekah. Bayangin aja Mekah. Bayangin aja Ka'bah seperti saya ceritain ya. Saya analogikan seperti itu. Begitu ya? Iya begitu. Misalnya Adek mau ngomong sama Uwa ada di Cilegon gitu, ngomong sama Uwa. Mikir sama Uwa, cukup telepon aja kan selesai gitu. Nggak harus naik pesawat dulu, nyebrang kapal dulu, nggak harus. Cukup ditelepon selesai, itu kuantum gitu. Itu kuantum ya. Jelasin ke anak-anak. Iya, tidak terlalu rumit juga ya. Penjelasannya juga tidak bakalan rumit-rumit untuk anak-anak gitu. Oh gitu ya Bi, iya gitu. Jadi keluarga itu merupakan salah satu yang terdampak ya oleh rasa banget amalan ini ya. Sampai suatu saat si anak ini akhirnya disiplin kata suka banget. Sampai ikut kelas waktu itu BOMR, bimbingan online makna rezeki batch 1 usia toddler. Oh, untuk anak-anak. Bunda Dina Indriani yang dari Bandung. Iya. Yang enggaknya waktu itu. Dia dapat prestasi waktu itu peserta terbaik. Oh, gitu ya. Udah dia kamus disiplin kata. Dapat kaos BMR, seneng banget itu. Kenapa rasanya? Ternyata beliau buat video itu, saya nggak sengaja, saya buat video untuk anak saya ini, dan videonya adalah praktek disiplin kata. Jadi teman-teman udah praktek belum disiplin kata? Adek udah loh gitu. Kalau disiplin katanya males itu kurang rajin, disiplin katanya marah itu kurang sabar gitu, jawaban satu persatu gitu. Dan ternyata itu dapet gitu. Lalu praktek di rumah. Suatu saat istri saya ngomong begini, Bi, susah amat sih ini. Umi, bukan susah, tidak mudah, kata anak saya waktu itu. Oh gitu. Jadi alarm nih. Jadi gitu. alarm. Dan ini saya rasakan, ini dampak dari ilmu makna rezeki gitu. Siapa sih yang nggak mau anaknya mengingatkan orang tuanya gitu kan. Walaupun ingatnya sepele nih, urusan kata-kata kan, artinya dia peduli gitu kan dengan kita. Bahwa ini nggak bener loh, ini nggak pas loh gitu. Si kecil sudah mau berdakwah kan, mengingatkan orang tua. Ini seneng banget, saya bahagia banget dong gitu. Iya, kalau sekitar kita banyak yang mengingatkan lebih insya Allah istiqomah lagi ya. Karena kan manusia kadang turun naik ya betul. Jadi tidak selalu konsisten, tapi begitu ada komunitas di rumah juga seperti itu kan lebih ini ya. Dan yang terakhir yang masih keluarga ya. Waktu itu saya dan teman saya diundang ke Lampung Timur. Di sana ada keluarga ibu saya, adik-adik ibu saya dikumpul. Ini sambut bahagia banget nih. Adik-adik ibu kumpul sama pasangannya gitu di rumah salah satu adik ibu saya siar MR gitu sama teman saya. Jadi dengerin semua, disupport lah gitu. Support, bahkan ada sampai sekarang beberapa bule saya itu ikut kelas-kelas MR dan praktek ilmu MR. Ini yang jadi tambah booster untuk saya gitu kan. Tidak harus nyuruh-nyuruh ya. Betul. Ternyata mereka juga tertarik karena tadi ya mungkin dunia kuantum ya. Kita mengamalkan, yang lain melihat. Termasuk yang paling happy banget ibu dan bapak saya. Ini yang paling bahagia. Bapak saya rasakan meninggalnya beliau menggenggam ilmu MR. Dua-duanya sudah meninggal. Yang ibu masih ada. Ibu masih ada. Terakhir kan yang umroh tadi. Nanti saya kulik-kulik dikit deh. Umroh ya. Jadi bapak saya itu waktu sebelum meninggalnya sudah belajar MR dan saya yakin dia meluk MR. Saya praktekin Karputala, saya praktekin LOP dalam keadaan nggak sehat dan terwujud itu insya Allah. Iya. Dengan mengikis perisai rezeki aja udah luar biasa bagi seseorang sebelum meninggal ya. Apalagi mengamalkan yang lainnya gitu ya Mas Olisennya. Saya rasakan banget tuh. Oke, tadi sempat disampaikan umroh sama siapa? Jadi di samping keluarga, ini keluarga tadi kan kebahagiaan, kebersamaan, keindahan ya dalam praktek ilmu yang sama, satu frekuensi. Itu harapan orang-orang begitu sih. Kan banyak orang bertanya, Pak saya sih udah, tapi istri saya, anak saya, bapak saya belum. Ya nggak apa-apa, nafsi-nafsi. Namun ketika saya ngerasakan semuanya sudah, kan lebih bahagia lagi kan gitu. Keren banget. Nah di antaranya di samping keluarga tadi saya dapat hadiah gratis umroh 2 kali. Gratis tuh gimana? Gratis itu ya nggak ada biayanya gitu. Oke, ya betul ya, gratis ya nggak ada biayanya maksudnya gitu ya. Oke, itu dalam konteks apa waktu itu? Waktu itu sih yang pertama memang ditelepon oleh seseorang, steamer juga. Beliau bergerak di travel umroh, tiba-tiba telepon saya. Telepon saya, Ustaz, ya kenapa Ustaz? Antum udah umroh belum sih? Belum, saya bilang gitu.
antum punya duit berapa? Saya diem aja ngomong saya. Bilang ngomong punya nanti nggak banyak, nggak punya ternyata ada gitu. Saya diem aja. Penasaran beliau kan. Udah deh kalau ada misalnya 10 juta, nanti saya yang bayarin gitu. Saya masih diem nih nggak ngomong. Akhirnya dia tegaskan, udah deh antum berangkatnya besok bareng saya. Gitu ya. Antum siapin aja pesawat PP Lampung Jakarta. Jadi itu aja. Untuk transit di sini ya. Betul. Oke, siap Bismillah. Terus akhirnya kenapa sih kok sampai antum telepon saya ngajain umroh? Kenapa Mas Solistian itu juga yang kan misalkan ada yang lain, kerabatnya atau yang lain itu kenapa ternyata? Kenapa kok saya ternyata ini jadi hikmah ya untuk kita semua, teman-teman semua, jadi hikmah. Ternyata beliau ngerasa punya hutang budi lah gitu. Beliau waktu itu pernah mengawal ngubungi saya, ada pondok yang dibuka gitu. Terus saat saya ajak beliau ke Lampung, saya inapkan di rumah, saya antar ke waktu di Tulang Bawang, saya antarin ke sana. Terus saya temenin untuk ngurus pondok awal-awalnya gitu. Walaupun sekarang udah nggak di sana lagi, akhirnya juga nggak bisa prestasi lah di pondoknya ini. Tapi itu berkesan untuk beliau. Berkesan beliau, menurut beliau ya Allah itu adalah suatu yang harus jadi utang budi saya dan saya harus balasnya kata dia. Bagi saya itu hal biasa. Orang tamu nginep terus kesana dianterin biasa aja gitu. Ya menghormati tamu ya. Terumbu karang ya kalau. Iya, betul. Ternyata bagi beliau ternyata itu hal yang luar biasa. Oh itu. Akhirnya saya berhikmah, berbuatlah sekecil apapun itu perbuatan, jangan dianggap kecil karena di mata Allah sebenarnya besar. Iya, bahkan bagi orang lain bisa jadi itu besar banget ya. Oke. Tapi semampu kita, jangan maksain juga gitu ya. Semampu kita. Kita mampunya nganterin, kita mampunya nemenin gitu. Bahkan nginepin itu aja kemampuan kita. Tapi ternyata Allah balas gitu kan. Dan ini di luar akal sehat kita lah gitu. Iya, ilmu Allah ya. Enggak logis kita gitu ya. Oh, itu jalannya toh. Saya enggak nyangka kalau itu jadi jalan umroh saya gitu kan. Enggak nyangka, enggak ada perencanaan sama sekali gitu. Oke. Yang pertama berangkat sendiri betul. Tadi, enggak sama ibu saya pertama. Oh, gitu. Iya, berdua. Jadi akhirnya saya karena ilmu MR enggak boleh gratisan, ya kan. Akhirnya saya Ustaz, boleh gak saya ajak ibu saya? Boleh, seneng banget dong. Kalau bisa yang lainnya juga, katanya kan gitu, travel kan ya. Oke deh, saya ajak ibu saya biar saya gak gratisan nih. Dan ibu saya bayar full, saya free gitu kan ya, free. Oke, boleh. Ibu saya waktu itu setelah praktek ilmu MR gitu. Jadi menurut saya sih keajaiban ini sebenarnya keajaiban beririsan ya antara keajaiban ibu saya atau keajaiban saya gitu. Kalau saya sih punya kesimpulan ini keajaiban ibu hanya melalui saya gitu. Karena gini, waktu itu ibu ikut kelas SAMR bareng Bunda Lismiati di Kota Metro Lampung. Waktu itu terbukalah beliau dengan ilmu makna rezeki. Tadinya beliau itu pikirannya nggak bagus, nggak positif, lisannya sering nyakitin, ngomong ke cucung lah, ngomong ke anak lah, itu ceplok-ceplok, nggak nyenengin hati gitu. Setelah belajar itu berubah gitu. Nah sebelum belajar MR saya tanyain, kan saya udah pengen umroh, pengen ngajak dong umroh ibu saya. Bu, umroh ya besok, nanti kita agendakan umroh bareng ibu yuk. Boro-boro beliau mau niat umroh, mikirnya nggak berani. Jadi ketika tanya begitu jawabannya apa? Dari mana duitnya? Kayak mana caranya? Karena beliau stroke di kursi roda, umur hampir 80 tahun. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ke kamar mandi kemanapun harus dibopong, harus ini. Jadi yang ada pikiran dia, gimana cara umrohnya, duitnya dari mana? Kalau bukan pengamal MR harusnya itu normal ya, orang berpikir gitu kan. Betul, wajar gitu ya. Tapi wajar. Setelah ikut ternyata saya tanya lagi, Mak, yuk kita umroh yuk. Mau tanya nih, jawabannya udah beda nih. Udah buat paspor. Udah ke sana ya. Emang udah buat paspor? Sabar dong, Mak. Mana kakaknya? Mana ini buku nikahnya? Tanyain semua. Artinya berarti udah respon nih. Masya Allah, tadinya nggak berani mikir, akhirnya sekarang udah mancar LOP. Umroh. Ini ilmu MR ya. Mancarin tuh umroh gitu. Dan ininya akhirnya setelah itu sudah kapan buat paspornya? Terus belum kebayang nih umurnya dengan siapa, kayak mana caranya, belum kebayang tuh. Baru telepon Ustaz Uje tadi, teman saya namanya Ustaz Uje, telepon saya, Mak, alhamdulillah Mak, kita berangkat gitu.
Kenapa? Ibu saya pengen, tapi nggak ada yang nemenin. Saudara-saudara belum ada yang siap. Ada adik saya yang memang mampu, tapi dianya belum siap. Intinya nggak bisa juga kalau nggak ada yang nemenin kan. Ternyata betul. Allah panggil saya dengan cara free. Berarti ini adalah hadiah untuk ibu saya. Mak, kita berangkat, Mak. Saya dapat hadiah, gitu kan. Oke, kita berangkat yuk. Nah, begitu berangkat ini, barulah sokongan. Kita patungan untuk ngebiayai ibu. Ada berangkat kan berdua. Waktu itu saya praktek terus yang berikutnya terumbu karang. Di umroh itu. Bagi saya Ka'bah saya ibu saya. Karena teman-teman posting saya sudah di depan Ka'bah nih subuh gitu kan. Saya nggak jawab apa-apa. Saya masih di depan ibu saya di kamar mandi, ngurusin beliau ganti pakaian, ngurusin beliau bersih-bersih. Kira bisa 1 jam lebih deh ngurusin beliau kan gitu. Sampai siap ke masjid gitu. Dan itu yang saya lakukan sehari-hari. Jadi intinya ilmu roh pertama saya adalah untuk ibu saya gitu. Justru bukan ngoyo untuk lebih cepat datang sampai ibadah, tapi sampai bareng ibu saya gitu. Makannya dia ini kan gitu. Ini saya rasakan, oh ya Allah, dampaknya luar biasa ini. Dari itu pas menjelang pulang ibu saya ngomong begini, rasanya nggak mau pulang deh gitu. Ya bayar lagi dong Mbah, kata tour leadernya kan. Ya, oh berarti dapat nih saya. Ibu saya bahagia, happy, nyaman banget di sini, ibadahnya gitu, di sana berarti ya. Dapat saya di sana rasakan, ya Allah dapat, terima kasih Allah gitu. Sepulang dari umroh di rumah saya tanya lagi, mohon maaf ya, saya nggak bisa lebih baik lagi dari ini yang saya layani. Kata mama, udah cukup banget gitu ya. Dan ini kunci saya dapat hadiah umroh kedua. Masya Allah. Ini rasanya Allah praktek ilmu ini. Umroh pertama itu di akhir Oktober. Ternyata November milad MR. Durpes pertamanya adalah umroh. Itu nggak jauh ya? Nggak jauh, sebulan makanya. itu. Sebulan dapatnya Oktober berangkat, November awal pulang, terus ada milad MR gitu. Undian umroh saya dapat juga. Masya Allah. Ini saya rasakan berkahnya ngurusin orang tua. Iya. Di umroh kedua saya murni ya sendiri hanya kan sendirian. Gitu. Bareng teman-teman MR ya, di sana ya. Bareng ini sih komunitas yang lain bukan MR. Oh, bukan MR saja. Rencananya Panas bareng SCU, rencana Panas. Tapi Allah punya rencana lain, travelnya peminat SCU banyak banget, akhirnya jatah saya dialihkan, saya dimajukan aja. Oke, maju aja Pak, di akhir Januari 2024 siap. Ikut aja, namanya hadiah gitu kan. Siap ikut gitu. Berangkat, ternyata satu rombongan itu adalah orang-orang yang dapat hadiah semua. Hadiah dari anaknya, ada dari perusahaan, suami istri. Tempatnya di Multajam mereka kan, di Jam-Jam Tower ya mereka tempatnya. Nah saya ajaibnya juga saya tidurnya bareng pemilik travelnya, bareng mutawifnya. Oh gitu. Keren banget deh waktu itu hadiahnya. Ya. Sudah emang rombongan orang hadiah plus sama yang punya travel sama mutawifnya satu kamar. Gitu. Sangat luar biasa nikmat ya. Nikmat banget pokoknya waktu itu umroh kedua. Iya, gitu. Umroh pertama memuliakan ibu. Betul. Untuk fokus dan nyaman sampai puas mungkin beribadah di sana sampai gak mau pulang. Umroh kedua sudah kata Allah mungkin ya Anda ibadah dibarengin dengan orang-orang hebat juga, luar biasa ya dalam satu kamar. Nah dia umroh itu emang saya juga ngerasa praktek ilmu juga waktu pas undian itu. Ini uniknya nih. Jadi pas undian waktu itu kan bareng penggalang dana Gaza ya. Waktu pas mulai itu bareng penggalangan dana Gaza. Nah Pak Nas bilang kita sekarang ini udah mau buka door prize nih. Jadi saya praktek LOP namanya. Saya membayangkan saya dapat hadiah gitu kan. Tapi unik secaranya teman-teman 3.000 orang tuh nggak ada yang berdiri. Saya bangun tuh, berdiri, saya pegang nih kuponnya. Undian pertama itu waktu itu handphone disebut saya. Oke, handphone saya bilang ya Allah, kalau handphone ini untuk saya serahkan ke Gaza. Waktu itu. Gitu. Ya, waktu itu kan. Karena ya Allah, orang-orang ada yang ratusan juta untuk infak ke Gaza. Lah saya punyanya apa gitu. Akhirnya kalau ini untuk saya Allah, untuk Gaza. Lewat. Masuk lagi berikutnya laptop. Ya Allah, kalau laptop ini untuk saya juga, saya kasihkan ke Gaza.
Terus 1 dinar, seperempat dinar, setengah dinar, sampai 1 dinar, sama. Saya berdiri, masih bangun, saya pegang, ya Allah, kalau ini untuk saya kasih ke Gaza. Begitu enggak lewat, oh ternyata enggak, alhamdulillah. Terakhir umroh. Nggak mungkin saya bilang umroh ke Gaza kan, untuk Gaza kan. Buat apa juga gitu. Iya, buat apa juga gitu kan. Dia, oh mungkin ini ya Allah. Gitu, akhirnya begitu disebutkan, ujungnya sama. Tengahnya sama, ujungnya lagi, Masya Allah, takbir, saya Allah Akbar. Gitu. Saya langsung Akbar, bangun, lari ke panggung. Ternyata semua orang, teman-teman di MR ngelihat saya itu bahagia, happy, ikut gitu. bahagia merekanya. Ya Allah, kok seneng semua orang di sini, gitu ya. Kata teman-teman, udah selayaknya, gitu ya, antum dapat ini, gitu. Masya Allah, dan ini saya rasakan adalah pertama memuliakan ibu saya, kedua saya memancarkan LOP, ketiga saya peduli dengan Gaza, peduli dengan, ada jurusnya namanya kan apa tuh, peduli ya, peduli berbuah rezeki gitu. Jadi saya peduli, walaupun pedulinya ya dalam keinginan, nggak ada actionnya nih. Ya, tapi minimal udah ada keinginan kan. Iya, baru keinginan doang nih, keinginan. Saya pengen untuk Gaza, untuk Gaza, untuk Gaza, untuk Gaza. Ternyata Allah berkehendak lain, Allah beri hadiah yang seperti itu. Ini unik banget ini. Unik banget ya. Keren deh. Luar biasa sekali. Ini mumpung ada aparat di sini, aparat ya. Aparat desa, beliau ada sekretaris desa. Saya ingin tanya sebetulnya. Iya, siap. Apa sih dampaknya ilmu magnet rezeki untuk seorang pejabat ya, aparat desa? Pastikan ini luar biasa. Kalau tidak hanya Mas Solicen di desanya, tapi juga mungkin pejabat-pejabat lain, aparat-aparat lain di berbagai tingkatan, bahkan sampai dengan di pemerintahan dan negara ini. Menurut Mas Solicen apa nih? Yang jelas penting, super penting banget ilmu ini dipraktekkan oleh siapapun, termasuk kalangan aparat. Nah, saya sebagai perangkat desa, dalam ini sekretaris desa, saya merasakan sekali manfaat ilmu magnet rezeki. Jadi dulu jadi waktu pertama saya sebagai aparatur desa, sekdes, dan belum kenal MR, waktu itu motifnya ya masih uang gitu ya. Masih duit gitu kan, motifnya ketika mengabdi itu waktunya kan, waktu itu masih ya apa-apa harus ada duitnya lah kebanyakan gitu ya. Dihitung kerja itu apa hasilnya seperti itu. Nah, itu belum belajar MR. Setelah belajar MR, saya ikut di kelas camp, kelas TF, kelas camp, awalnya kelas camp, itu saya rubah motifnya. Akhirnya sekarang kita rubah motif kita. Apa Pak? Motif kita adalah kalau orang datang ke kantor itu marah, dia nggak senyum, pastikan pulangnya senyum. Pulang senyum. Artinya apa? Kita sudah berhasil memuliakan, membahagiakan warga kita. Nah, akhirnya waktu itu alumni TFT 1 teman saya di Lampung ngadain training di Lampung. Alhamdulillah pesertanya adalah saya, Kaur, Kasih, BPD waktu itu. Oh gitu. Kadus. Jadi yang hadir di kelas itu aparat saya semua waktu itu. Nah, artinya terhubung tuh. Terhubung, terkoneksi, akhirnya teman-teman di desa itu udah belajar ilmu MR semua waktu itu. Waktu zaman Pak Kades yang kedua deh. Pertama yang kedua itu praktek, kita ajak bareng-bareng, langsung mereka ikut kelasnya, akhirnya mudah nih gerakin di kantornya. Nah, setelah itu ingat ya, kita udah belajar kemarin, yuk kita praktek untuk memuliakan, membahagiakan banyak orang, warga kita. Nah, ini saya giatkan sekarang ke teman-teman saya juga yang ada sekarang, walaupun orangnya udah beda nih, pejabatnya udah ganti, nggak yang dulu lagi, namun ada beberapa yang masih sama, ya saya sampaikan. Ingat, orang datang mungkin dengan wajah nggak ceria, pastikan pulang ceria. Artinya kita berhasil melayani mereka nih. Kalau sampai ada yang datang nggak ceria, pulang marah-marah, wah kita nggak berhasil ini. Iya, karena pada intinya masyarakat itu datang ke desa, ke aparat dimanapun gitu ya, pasti ada persoalan atau sesuatu yang ingin dibantu kan. Betul. Umumnya memang tidak ceria. Entah tidak bahagia atau ada persoalan apa. Usahakan pada saat pulang ceria, senyum. Wah, itu luar biasa tuh ya. Dan kesininya memang nggak mudah sebenarnya ya, karena ya selalu ya rekan kerjanya juga harus energi gitu ya. Kita sering sharing nih, ngobrol-ngobrol di kantor gitu ya, saya sering sampaikan.
jurus-jurusnya singkat, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitu kan. Supaya ya tetap terjaga gitu. Karena orang banyak nih, terus warga juga datang bermacam-macam soalannya gitu kan. Ada urusan A, B, C, D, E yang menyelesaikannya juga nggak harus ada start hari, ada yang berhari-hari baru selesai urusannya gitu kan. Jadi nggak mudah, tapi ya bisa kok. Bismillah. Dan saya rasakan keajaibannya, Pak Dokter waktu itu di tahun berapa ya? 2019-18 deh mungkin. Waktu itu saya ngerasakan keajaiban desa. Jadi ternyata desa juga bisa ajaib kalau Desa kita bisa ajaib. praktek ilmu ini. Pejabatnya atau perangkatnya praktek ilmu ini desa itu ajaib. Jadi waktu itu kami dapat bungkus Bungkus permen. Tepatnya apa bungkus permen? Bungkus permennya itu adalah kami dilaporkan waktu itu gitu. ke Tipikor. Gitu. Dilaporkan ke Tipikor. Kan ada dana desa gitu Desa kan. gitu. Nah, desa Tipikor yang namanya apa namanya? Ya dianggap penyelewengan lah gitu ya. Akhirnya bendahara saya waktu itu ya pucat gitu kan, ngadapin tim dari yang nggak pernah ketemu kan, takut luar biasa. Tapi bilang, kita udah belajar ilmu MR, ini bungkus, bilang aja, bagus, keren gimana sih Pak, masa kayak gini suruh ngomong keren, nggak mungkin lah. Gitu. Udah ngomong keren aja, nanti sambil mikir apa kerennya, bagusnya. Terus layani deh teman-teman dari aparat, tugas mereka kok. Layani dengan sebaik-baiknya, kita layani sebaik-baiknya. Alhamdulillah nih lolos dari Polda. Lanjut ke Polres, lolos dari Polres gitu kan. Nah, selesai semua lah urusan ini, artinya kalau toh ada pengembalian atau apa udah selesai lah gitu ya. Nggak sampai sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang mungkin kayak mana dampaknya, ternyata tuntas deh. Dampaknya apa dampak dari itu? Dari kita menerima dengan senang hati, dengan ini keren, lalu melayani semuanya sebagai terumbu karang kita. Kami dapat proyek. Jalan kami senilai 1 M lebih deh. Oh gitu. Jadi jalan itu bertahun-tahun berlubang. Berlubang, bisa tanamin pisang gitu ya. Terkenal banget ya gitu, sempat viral. Iya. Udah bertahun-tahun, kapan ini dibangun gitu. Setelah kita praktek itu alhamdulillah. Tiba-tiba kita nggak ngerti asbabnya ya, tiba-tiba jalan kita dibangun. Bukan dari dana desa, dari pemerintah. Dari kabupaten. pemerintah. Wah, luar biasa dari ya. kabupaten anggarannya ke dana desa itu. Lewat ke jalan desa itu. Ke jalan desa. Dana desa kan sendiri ya pengelolanya tadi. Ini jalan kabupaten sih, tapi melintasi desa kita. Tapi kan udah bertahun-tahun. Akhirnya itu ajaib tuh. Dan uniknya lagi, Pak Dokter. Jadi begitu dibangun, ternyata ada yang mau nggak bagus lah gitu ya, nggak bagus, ketahuan ini ada ngaduin lagi, dibongkar. Jadi ini jalan kan cor kan ya, ready mix ya, cor itu yang sebelah sini asli dari perusahaan, yang sebelah sini mungkin mau diakal-akali gitu lah, oleh pekerjaannya diakal-akali gitu, ada yang nggak terima, dibongkar. Artinya apa? Allah pengen jalan kita bagus gitu, udah dibangun pemerintah, lalu pengennya bagus gitu. Jadi dibongkar, akhirnya sampai sekarang jalannya tuh udah nikmat deh gitu. Iya. Nah, ini kayak saya buat buku tuh, saya ikut nulis buku di Membumikan Makna Rezeki. Dulu saya di situ waktu itu desaku bisa ajaib gitu. Oh gitu. Waktu itu satu judul di buku Membumikan Makna Rezeki waktu itu. Oke, luar biasa ya kalau aparatnya mengamalkan dan bisa ajaib. Pasti yang dikelolanya juga mau desa, kecamatan, kabupaten, bahkan negara juga bisa ajaib ya. Mas Lican gitu ya. Bisa dong, bisa ajaib. Bisa ya. Bisa ajaib. Gitu. Tadi nggak mudah tentukan dia tantangannya. Yang nggak mudah ini jelas banyak godaannya itu jelas kan. Iya. Bahkan bungkus permen dulu tadi ya. Iya, disangkakan dana desa dikemanain gitu ya. Ternyata lolos. Iya, lolos. Mungkin dibersihkan dulu ya. Iya, jadi akhirnya kabupaten percaya, ternyata setelah itu bersih misalkan gitu. Itu dampaknya kan akhirnya kami lebih hati-hati lagi mulai dananya gitu. Artinya saya bilang waktu itu ke teman-teman aparat yang lain, ingat ya, jalan ini adalah untuk meningkatkan kita. Maka respon kita keren aja. Karena ini kita nanti akan jadi yang terbaik dan sebagainya gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentang desa ya. Yang kedua adalah saat di next berikutnya di tahun 2019 waktu itu saya diamanai sebagai ketua panitia Pilkades. Oke. Nah, saya dapat bungkus lagi dong. Keren banget bungkusnya nih. Saya diadukan ke PTUN. Oleh salah satu pihak. Iya, oleh salah satu pihak yang berkontestasi lah ya di sana ya. Oke. Diadukan ke PTUN. Lalu sampai
naik banding ke Petuaan Medan waktu itu. Nah, praktek dong ilmu ini. Saya sholat taubat, saya buka Al-Quran, saya memancarkan yang baik aja gitu. Kalau saya jaga terumbu karang, jujur emang saya praktekin semua. Alhamdulillah sambil saya waktu itu bilang gini, ingat kita menjadi panitia ini bukan untuk memenangkan si A si B C, bukan ya, tapi kita adalah untuk kemajuan desa. Jadi ya saya adalah untuk Pajar Baru lebih maju. Ya saya di kepanitiaan itu. Yuk untuk Pajar Baru lebih maju. Alhamdulillah ternyata ya saya selamat dari ini, ya bukan saya ya semualah desa selamat lah. Desa selamat dari P2N ini semuanya baik-baik saja dan terpilihlah kepala desa yang ya sesuai dengan harapan kita gitu. Memajukan desa sampai hari ini. Mungkin nanti Pak Kades nonton ya. Terima kasih Pak Kades sudah menjadi pemimpin yang baik gitu kan, mensupport saya di sini gitu kan, saya disupport beliau juga gitu kan, untuk ada di sini doakan beliau juga gitu. Jadi saya rasakan tuh keberkahannya dengan ilmu ini, akhirnya pemimpin kami yang sekarang ini ya sudah luar biasa deh gitu. Insya Allah kan menjadi ya satu desa impian kita, desa terbaik lah nanti di Lampung Selatan gitu. Iya, karena kan tadi begitu jadi panitia kan sebetulnya pastilah ada yang tidak senang ketika melihat hasilnya tidak sesuai tujuan ya. Tapi kan tadi kita selalu berusaha menjalankannya dengan benar, positif, dan tadi mengamalkan mana rezeki luar biasa. Saya bukan rumput Allah itu ayatnya emang ya apa? Ada kesalahan kamu juga gitu kan. Oh gitu. Terus istighfar gitu kan. Ya Allah, mungkin waktu itu salah saya ini Allah. Saya istighfar, ampun ya Allah, ampun ya Allah gitu. Saya istighfar, taubat, terus saya ngerasa ini ada peran salah saya juga. Terus saya terus selalu taubat, terus saya tadi itu ya memancarkan yang baik-baik aja. Saya jaga semuanya, saya hubungan saya jaga semuanya, nggak ada kayak musuh atau apa gitu, nggak ada. Walaupun kita bersengketa di PTUN, tapi kita adalah tetangga lah, kan satu desa. Iya, satu desa. Tetangga lah ya, keluarga lah, jamaah lah gitu. Setelah itu selesai harusnya selesai gitu ya. Profesional lah gitu kan. Iya, nanti kontestasi lagi di berikutnya lagi gitu. Lebih seperti itu ya. Dan ini kan adanya di ilmu mata rezeki. Kalau saya waktu belum punya ilmu MR mungkin saya responnya beda, dan hasilnya tuh mungkin beda gitu kan. Iya. Dari motivasi jadi aparatur desa aja kan awalnya kan uang gitu ya, untuk kehidupan. Awalnya dapat apa nih? Jadi sekdes gitu kan. Iya. Setelah mana rezeki berbeda orientasinya. Tapi emang cukup. Itulah bicara duit rezeki ya. Emang pintu rezeki kan banyak sih. Banyak ya. Bisa jadi dengan kita memuliakan warga kita, Allah bukan dari yang lainnya, gitu kan. Mungkin dari mayat rezeki sendiri, dari banyak deh pokoknya jalan-jalan rezeki itu yang datang. Dinar kue rezeki. Oh, ngomong-ngomong nih, Mas Lica juga ini. WR ya? Iya, WR itu ceritakan Pak. Apa itu WR itu? WR itu adalah wakil resmi. Jadi gini, PT Dinar ini unik ya, perusahaan Dinar ini unik. Jadi hanya ada 3 komponen. Perusahaan, PT Dinar Rezeki, kalau kami sebutnya MRC deh. Di MRC adanya di Magnet Rezeki Center, ada PT DKRI, ada kami Wara WR, wakil resmi yang tersebar di Indonesia. Lalu ada SBMR, Sobat Bisnis Magnet Rezeki. Baru yang terakhir konsumen. Di konsumen ini adalah orang-orang yang ingin mengamankan hartanya dengan dinar, lalu bisa langsung ke SBMR, bisa juga ke WR. Langsung bisa ke WR ya. Tapi kalau ke pusat tetap harus melalui WR atau SBMR. Jadi ini sistemnya seperti itu. Jadi ya WR bisa membina SBMR. Nah, saya ada beberapa SBMR yang saya bina. Besok kita ada event tentang dinar juga. Itu kan kita undang para WR, SBMR dan konsumen-konsumen yang sudah ya mengerti, sudah menggunakan hartanya, melindungi hartanya dengan dinar gitu. Atau siapa yang mau gitu. Ini pertanyaan segini Mas Solican. Bagi teman-teman terutama di desa ya, di desa Mas Solican atau di desa-desa yang lain di seluruh Indonesia gitu. Apa sih menariknya dinar itu dibandingkan dengan perhiasan emas? Sama-sama emas bisa dipakai dong, kelihatan orang lain gitu ya. Perhiasan dunia gitu. Kalau dinar kan disimpan kan gak mungkin dikalungin gitu. Apa kelebihannya Mas Solican? Yang jelas dinar itu kan banyak emas. Emas itu sudah mulia, logam mulia. Nah, ketika jadi dinar, kemuliaannya nggak berkurang malah bertambah.
Karena dinar itu ada ukiran-ukiran nafas Allah, ada gambar-gambar yang indah. Lalu dinar itu mengikuti sunnah Nabi. Gitu ya. Kalau bahasa Pak Anasti, bedanya makan baca doa dan nggak baca doa gitu. Oh beda banget itu ya. Makan minum dengan Bismillah dan minum nggak baca Bismillah. Oh, gitu. Airnya sama. Ya airnya sama. Ini kan emas nih, emas yang biasa aja sama aja. Ya kita minum tapi nggak baca Bismillah. Berkahnya beda. Begitu didinarkan itu dari lebih mulia. Gitu. Oh lebih mulia. Bahkan mencegah pemiliknya untuk ria ya. Iya betul. Karena gini nih, kalau kami akhirnya di dinar itu, sekarang kami di WR, di SBMR itu, kalau saya sendiri dan ajak teman-teman semuanya menjadi pejuang zakat mal. Oh gitu. Iya. Jadi ya mungkin kebanyakan orang yang punya harta banyak ini belum terfikir atau belum konsentrasi fokus ke zakat mal. Zakat fitrah aja yang 2,5 kilo beras. Ya mudah semua orang bisa. Tapi zakat mal sering tak terfikir. Walaupun hartanya banyak karena nggak terstandar gitu loh. Harus ngitung dulu, harus buka dulu hitungan-hitungan kita baru kita mengeluarkan zakat. Tapi kalau emas dinar udah ketahuan punya 20 dinar saja udah jelas jadi wajib zakat. Apalagi udah setahun. Udah nisab ya? Udah nisab. Udah setahun tuh jatuh wajib kita bayar zakat mal sebesar setengah dinar. Nah akhirnya kami konsentrasi nih. Udah berapa ini saya? Oh belum nyampe 20 dinar. Oh sekian. Ada belum nih, belum wajib nih. Mungkin sedekah biasa. Begitu kemarin ada teman saya konsumen kami datang ke rumah. Pak izin Pak nitip zakat mal. Kenapa? Udah 20 dinar Pak emas saya. Gitu. Iya. Berapa nih? Setengah dinar. Oke siap. Titip saya salurkan ke lembaga amil zakat. Gitu. Jadi selagi motivasi kami di dinar itu salah satunya. Samping untuk melindungi aset umat juga untuk mengajak umat yuk lebih berdaya, lebih menjadi kebanggaan Allah melalui pembayar zakat mal. Itu untung atau profit itu bonusnya. Betul. Luar biasa. Dan nggak ada istilahnya Pak dijakatin emal setengah dinar habis dong nilainya. Sayang gitu ya. Enggak gitu ya. Karena emas kan nilainya gini terus. Iya dan udah 20 dinar juga udah tinggi. Iya tinggi banget. Jadi kemarin kita lihat itu 2020 launching. Harganya masih 4 jutaan. 2025 harganya udah 9 jutaan. Oh 2 kali lipat 113% perkiraan. 113% naiknya. Nah kalau waktu itu duit yang sama hanya di duit aja sama 5 tahun yang ada ya ngurang nilainya kan. Iya gitu. Betul. Angkanya sama segitu aja. Tapi nilainya untuk beli A udah nggak sesuai lagi gitu. Tapi dengan diemaskan dinar, Masya Allah tuh. Tadinya 4 jadi 9 loh. Berarti kan kalau tadinya 4 miliar jadi 9 miliar kan gitu sih. Iya. Dari mana tuh peningkatannya kalau nggak keberkahan rezeki dari Allah. Kalau nggak keberkahan rezeki ya. Oke. Bagi teman-teman di di perkotaan mungkin oke, 1 dinar, 10 dinar, 20 dinar itu mereka bisa beli. Tapi kalau di desa itu gimana ya? Boleh nggak sih nyicil dari sebesar apa sih mereka bisa beli dan mulai ngumpulin? Karena kan di desa terutama ya, tidak hanya di Lampung tapi di tempat lain juga sama. Uangnya kan cepat keluar masuk tuh. Kalau di masyarakat desa mau nyimpen cuman 100.000, 200, apa cukup gitu? Seperti apa sih biasanya behavior dari teman-teman di desa itu? Kalau di sebetulnya saya juga mohon maaf nih teman-teman yang di desa, saya belum banyak siar di desa ya. Tapi setidaknya ada beberapa teman kami di kantor desa sudah menyimpan dengan yang namanya MR Gold. Jadi magnet rezeki gold atau mini gold lah gitu ya. Gold, Jadi dinar itu mengeluarkan juga pecahan yang namanya ML Gold. Itu dari mulai 0,025. Oh, harganya berapa? Boleh tahu saat ini nih ya? Dulu launchingnya 40-an. 40.000. Sekarang sudah 80 ribuan. 80.000 terjangkau lah ya. Kalau kita mau kita mulai belajar untuk ngumpulin dinar dari kepingan terkecil tadi ya, di MR Gold ya. Ya, karena bisa di puzzle kan gitu. Jadi syaratnya minimalnya setengah dinar. Misalnya ML Gold ini kumpulin setara dengan setengah dinar, maka boleh ditukar aja. Loss tukar-tukaran aja. Ini pas saya punya ML Gold setara dengan setengah dinar. Berarti 2,125 ya. 2,125 gram nih. Oke, ini ML Gold-nya, ini dinarnya. Tinggal ganti ongkos kirim aja. Gitu. Karena sama-sama Mas Murni tadi. Udah mulia sama-sama gitu ya. Sama-sama mulia. Oke, cuman beda ada ukiran dan sebagainya kalau yang di dinar ya. Iya. Akhirnya saya ajak tuh di keluarga dulu nih. Anak-anak saya, terutama yang paling kecil lagi yang tadi, itu juga ajaib banget di emasnya ini. Jadi THR beliau di tahun 2021 ya, 1, 2, 3,
4 sampai 5 ini THR-nya diemaskan. Bayangkan punya THR 1 juta, ada yang 500.000 THR-nya. Kalau dibeliin jajan habis tuh nggak bekas. Iya. Dibeliin ML Gold. Akhirnya tahun kemarin bisa dapat setengah dinar udah. Jadi ML Gold dikumpulin tuh THR itu udah ditukerin setengah dinar. Terus masih ada sisanya yang belum ditukerin. Dan kesininya soal nambah lagi gitu. Jadi THR-nya cerdas-cerdas kita untuk anak kita. Jangan THR itu dipakai orang tuanya untuk beli A, beli B, beli C atau jajan anak-anaknya, beliin emas aja. Mulai gitu. ngumpulin. Iya. Edukasi lah kalau buat Betul, anak-anaknya. edukasi. Saya nanya ke anak saya, Dek, ngapain kamu ngumpulin ML Gold ini? Karena Dek mau mondok, Bi, untuk biaya pondok. Kata dia gitu. Bayangkan anak kecil sudah berpikir seperti itu gitu kan. Dan ini kan suatu rezeki juga kan. Sama juga ya. Betul. Iya, kalau dulu ngajarin anak, yuk nabung ke bank gitu ya. Bunganya kan nanti lama-lama naik. Itu tidak seperti itu pendekatan MR. Investasi di dinar atau MR Gold tadi ya. Nanti naik. Tapi bukan bunga. Bukan bunga. Luar biasa Mas Zoycen. Naik bukan bunga. Bukan bunga. Ya, bayangkan loh, kalau diduitin dulu mungkin hanya 1 juta 2 juta, sekarang kalau udah setengah dinar saja udah 4 juta lebih tuh uang dia. Banyak juga deh uang kamu, Dek. Udah setengah dinar nih 4 juta, belum yang belum diketukar nih. Ada berapa pecahan gitu kan. Banyak juga uangnya ini. Gitu. Dulu enggak segitu. Juta digabungin, sekarang udah jadi segitu gitu kan. Artinya emang ya meningkat gitu ya. Kalau ada yang tanya-tanya di desa di sekitar Lampung atau ini boleh ya masukin WA grupnya atau apa gitu nanti. Boleh. Mas Zoycen ya nanti. Siap. Saya ada grup emaskan impianmu. Itu. Dinar Rezekin ada, insyaallah. Boleh ngobrol-ngobrol nanti di sana. Siap. Nanti tanya-tanya dulu kadang-kadang gini. Beli emas nih aman atau tidak, ngambilnya di mana nanti palsu atau tidak. Kan tadi wakil resmi gitu ya. Betul. Kalau mungkin beli di luaran nggak jelas atau apalagi toko online kan kita nggak tahu ya. Gitu ya. Tapi kan kalau wakil resmi atau SBMR tadi ya salah satunya itu kan. Kebetulan saya diamanai wakil resmi sama diamanai juga sebagai sentral layanan dinar. SLD. Tadi ada 4 ya. Tadi WR, SBMR, pusat sama SLD. SLD itu kayak outlet gitu ya? Sentral layanan dinar itu untuk melayani yang bebek terutama gitu. Jadi kalau bebek gak usah khawatir. Pak, jualnya gimana? Udah ada SLD di Lampung. Saya diamanai sebagai WR juga sekaligus SLD gitu. Difasilitasi oleh pusat untuk boxnya, untuk packing dan sebagainya gitu. Kalau mau ada yang nggak bagus lagi nih, casingnya itu nggak bagus lagi, kita siap di situ di SLD gitu. Jadi double nih, nggak WR aja nih, WR plus SLD. Jangan khawatir, mau jual lagi gampang. Tinggal hubungin Mas Zoycen juga ya, karena tadi selain wakil resmi juga tadi sentral layanan dinar. Iya, sentral layanan dinar. Gitu. Mas Zoycen, saya ingin balik ke MR nih. MR ya, Mas Rezeki. Terutama saya jadi tertarik menyoroti desa nih. Kalau di Indonesia ada desa-desa ajaib lebih dari 1 gitu ya. Itu kan menurut saya luar biasa. Apalagi kan amanahnya tidak kecil ya kalau untuk ukuran desa ya. Betul. Dari pusat itu gitu. Untuk mengontrol hawa nafsu dan godaannya banyak gitu ya. Itu kan perlu pengendalian yang ekstra, dan kalau saya lihat sebetulnya Money Rezeki ini kan mudah dipahami ya, mudah dijalankan termasuk oleh aparatur desa nih. Mudah. Bagi teman-teman aparatur desa yang lain nih, katakanlah gitu, atau instansi lah gitu ya. Tapi kita mulai dari aparatur desa yang paling kecil di tingkatan kelembagaan di Indonesia ini. Mereka harus ngapain dulu sih kalau untuk mengamalkan MR ini atau Money Rezeki ini gitu? Yang pertama jelas bangun pikiran yang positif gitu. Karena kadang-kadang kita sering nggak positifan orangnya gitu kan, nggak positifan, udah ujunan dulu gitu. Waduh, ini duit segini gitu kan, nanti udah pikirannya bermacam-macam tentang dana yang dikelola. Nanti khawatir A, B, C, D, E gitu. Terus ya kita, karena MR sebenarnya kan intinya kan kita membuka perisai rezeki intinya. Karena ini ada, kalau saya analogikan ya, ini magnet, ini rezeki ya, ada sekat yang menghalangi. Anggapnya kertas deh, ini magnet, ada kertas, ini rezeki gitu. Nah, besinya ini rezeki. Ketika nempel begini, nempel sih kemana-mana, tapi nggak bisa diambil tuh. Nah, ini harus dibuka nih penghalangnya. Nah, MR itu fokusnya membuka penghalang ini. Penghalang ini, kalau kita sebagai aparatur desa ya emang tetap sama apapun juga, walaupun orang biasa atau aparatur desa, ya itulah dosa. Gitu kan.
Nah, potensi dosa di desa itu lebih besar. Lebih besar ya. Pemerintah desa itu lebih besar potensi dosanya. Potensinya. Ya. Karena langsung bersentuhan Betul, dengan masyarakat dengan bawah ya. Gitu. terus uangnya uang pusat, uang negara yang dipertanggungjawabkan. Kalau kita nyeleweng atau dosa, ya resiko kan gitu. Resikonya akan menutup rezeki kita sendiri gitu ya. Maka kita hati-hati banget. Alhamdulillah nih di desa kami ya belajar tuh hati-hati dari dosa-dosa mengelola keuangan desa ini. Alhamdulillah kita transparansi kita buat. Kita kalau dulu istilah rapnya harus habis gitu kan. Ya kalau kami di desa kami rapnya harus silpa gitu. Ya? Artinya kita hemat-hemat nih pengeluarannya nih. Kita hemat-hemat, misalnya ini bangun jalan gitu ya. Bangun jalan kita hati-hati banget. Nggak ada ceritanya jalan itu kita dapat duit. Nggak ada ceritanya itu. Saya mungkin Pak Kades mungkin atau TPK-nya pengelolanya dapat duit, nggak ada. Pokoknya ini belikan sesuai dengan RAB-nya, lalu kalau ada sisa bukan masuk kantong, tapi masuk rekening desa lagi. Dan kita praktekkan dengan Pak Kades, alhamdulillah. Akhirnya silpa atau sisa lebih anggaran berjalan itu kita bangunkan lagi, jalan lagi. Gitu. Dan ini yang potensi nggak bener di sini nih potensinya. Ya? Iya. Jadi masih ada teman-teman yang berpandangan bahwa RAB itu harus habis, harus habis. Walaupun habisnya itu nggak semua ke material, ada kelebihan-kelebihan yang harus jadi silpa gitu kan. Pengelolaannya mungkin ya karena pandangannya harus habis, ya entah gimana caranya habis gitu kan. Iya. Akhirnya di sana potensi ya. Iya potensi. Gitu. Pasti nggak bener. Itu kalau di DMR persennya lah. Gitu. Nah kalau itu nggak bener, akhirnya rezeki kita kan nggak lancar. Di rezeki kita di keluarga nggak nyaman, di kantor desa antar aparat juga nggak nyaman, gitu. Akhirnya keharmonisan nggak terjadi, gitu kan. Akhirnya nggak bahagia lah gitu. Dan kebahagiaan itu kan rezeki yang besar sekali. Betul. Gitu. Bayangkan dengan kita tadi hati-hati tuh mengelola keuangan desa. Terserempet dari hal yang nggak baik, kita juga nyaman, kerja nyaman, melayani masyarakat nyaman, gitu kan. Ya kemana-mana nyaman, walaupun tantangannya ya kadang dibully lah, kadang di macam-macam lah tantangannya. Tidak bisa menyenangkan semua orang, karena tidak semua orang tahu apa yang kita lakukan ya. Betul. Tapi yang menarik sih tadi pandangan Mas Solicen tadi terkait dengan mindset rezeki. Jangan berpikir bahwa dari dana desa atau dari pekerjaan kita aja kan, rezeki dari manapun gitu ya. Betul. Apalagi tadi yang dibuat bahagia tuh masyarakat dengan diserap semua, kalaupun ada sisa dikembalikan lagi ke masyarakat, itu mereka bisa sejahtera dan kebaliknya ke aparatur juga ya. Betul. Dari mana jelas aja gini. Jadi kita tuh akhirnya pembangunan di desa kita akhirnya banyak jumlah fisiknya gitu kan. Dan target Pak Kades nanti kan dalam beberapa tahun ke depan ini sampai masa jabatan beliau selesai, minimal PR jalan-jalan di desa fisik-fisik selesai gitu kan. Jadi nyaman semuanya kan gitu. Akhirnya nyaman semuanya, ya masyarakat senang bahagia, ya kita pasti lebih bahagia gitu. Betul. Nah kalau Lampung terkenal dengan jalan ya di beberapa waktu yang lalu yang bisa ditanamin pohon-pohon pisang gitu ya, berlobang dan sebagainya. Tapi saya pikir kalau bergeraknya mulai dari desa, semua desa melakukan hal seperti yang desa Mas Solicen tadi lakukan, saya pikir nggak ada lagi nanti ke depannya seperti itu, betul nggak sih? Bismillah. Seperti itu ya. Jadi jangan selalu nyalain pusat juga gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Bupati saya, Mas Egi Pak Bupati mungkin ikut nonton juga nanti. Beliau punya slogan Bismillah bisa. Itu keren banget Bupati Lampung Selatan ini. Jadi Bismillah bisa. Itu keren banget tuh. Ada yang memotivasi kita di desa. Kalau ngapa-ngapain udahlah Bismillah bisa gitu. Udah positif ya. Udah positif banget tuh Pak Egi gitu kan. MR banget di Bupati. Amin. Mudah-mudahan gitu bisa menyebar ke semua desa di Lampung ya. Ternyata slogan ini bagus juga, keren juga, udah positif kan? Kalau di MR kan positif. Jadi kalau saya tuh meresum jurus MR ya. Ini yang saya resum itu adalah ini paket ya. LOP, disiplin kata, kickback itu paket. 3 itu paket ya. Paket. Ini saya bilang 3 dalam 1 gitu kan. Ini paket ini. Kenapa paket? Karena gini, pikiran itu kebawa dengan kata-kata, pikiran disiplin kata. Kata-kata itu yang paling baik adalah doa. Gitu kan? Maka ini saya di teman-teman kalau training, kalau seminar, saya bilang begini, yuk ikuti saya, pikirkan, saya bilang, katakan, hanya kebaikan apa yang ingin hadir dalam kehidupan Anda. Anda ingin bahagia, pikirkan bahagia, ngomong coba bahagia. Loh terus gimana Pak biar nyambung pikiran dan perkataan sering gak nyambung? Udah, kalau ada apa-apa responnya doa.
ketemu orang yang gak nyenengin, ya Allah muliakan bagian dia. Ini praktek disiplin kata yang paling benar dengan doa. Doa Ya, ya. dengan doa itu kickback kan, doa kickback. Jadi selama ini kan kita mendoakan orang lain itu kickback dianggap doa-doa biasa aja. Gitu. Ternyata itu adalah praktek disiplin kata yang paling benar. Gitu. Oke, karena yang baik pasti ya. Iya pasti baik. Doa pasti baik kan. Doa. Gitu. Dan untuk yang lain, bukan hanya selalu untuk diri sendiri. Betul, gitu ya. doa untuk orang lain gitu. Nah, ini saya praktek. Nah, ini salah satu pintu keajaiban saya umroh 2 kali. Itu juga ya karena praktek ini. Di sepanjang perjalanan saya ngantar anak saya ke sekolah, gitu ya, ke sekolah beberapa menit itu saya praktek mendoakan orang-orang. Oke. Ya, kalau misalnya ada Gojek, ada tukang penjual nasi uduk, atau punya gorengan, ada anak sekolah, saya doanya Allah muliakan bagian dia ya Allah, berkahi usahanya, berkahi rezekinya. Terus kalau saya pengen umrohkan dia dengan caramu. Bertahun-tahun saya doakan itu. Oke. Bahkan orang yang nggak kenal Orang yang sekalipun. kenal sekalipun. Oke. Nah, misalnya nih ada yang lihat kejadian anak ngebut wush. Kalau kita nggak disiplin kata, wah dasar anak kurang ajar, nggak tahu aturan. Tapi karena kita praktek disiplin kata, ya Allah muliakan bagian dia. Oke. Nah gitu aja udah simpel. Lalu berikan dia hidayah. Terus kita doakan kalau anak sekolah berkahi ilmunya. Gitu. Masya Allah itu nggak nyampe, pasti nyampe ke dia plus nyampe ke anak kita sendiri. Gitu itu efeknya. Akhirnya ini saya paketin nih. Pokoknya LOP disiplin kata, kickback ini satu paket. Dan itu powerful ya. Powerful, yang Mas Solican rasakan. Iya, rasakan. Oke. Powerful. Ini bagi mereka nih yang mengamalkan atau udah baca-baca buku atau ikut training atau apapun gitu yang merasa, nah kok saya gini-gini aja Mas Solican. Betul. Gimana dong, apa yang salah dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Jangan-jangan nih saya kurang apa gitu. Seperti apa yang Mas Solican ingin sampaikan ke viewer kita? Pertama, cek lisan kita. Oke. Banyak orang yang cerita, Pak saya gini gitu kan. Aku belum baik, belum mudah. Cek pernah ngomong apa kamu gitu. Jangan-jangan lisanmu gak baik. Oke. Mungkin di masa lalu gitu, mungkin di masa belum kenal MR gitu, itu dicek lagi, cek and dicek ke dalam kita. Ternyata betul direnungi tafakuri, oh iya juga saya pernah ngomong itu nggak positif, cabut dengan cara bertaubat. Nah taubatnya kalau di Al-Quran itu dengan jalan puasa atau sedekah. Jadi kita sedekah memberi makan 7 orang anak orang-orang nggak mampu, memberi makan mereka gitu. Atau puasa 3 hari kalau nggak mampu, untuk mencabut kata-kata kita yang nggak baik tadi. Karena kata-kata jadi sumpah gitu ya. Sengaja nggak sengaja. Apalagi ke anak-anak gitu kan ya, karena anak dasar anak kurang ajar gitu, disumpahin nggak bagus gitu kan. Anak-anak males lah, anak-anak inilah gitu. Dan itu berulang-ulang tuh. Kita nggak pernah tobat. Nggak sadar itu diwujudin Allah gitu. Lalu kesininya akhirnya kita nggak mudah gitu. Karena doa-doa kita sendiri kan gitu. Maka tadi itu LOP disiplin kata kickback ini jagain udah bener. Satu paket. Iya, jadi dicek lagi ya masa lalunya, lalu kedepannya hanya ada kebaikan di pikiran, di lisan seperti yang Anda inginkan. Oke, luar biasa sekali nih seorang sekretaris desa yang berbagi di sesi ini ya. Itu terutama bagi siapapun sebetulnya, tidak hanya aparatur desa atau aparatur lembaga lebih tinggi lagi, tapi juga bagi masyarakat secara umum ya Mas Solican itu ya. Nah bagi teman-teman yang ingin tanya, misalkan aparat desa yang lain di seluruh Indonesia atau sebagainya, silakan di deskripsi dan di pin komen saya sampaikan nanti mungkin grup WA-nya ya, seperti itu untuk tanya-tanya. Bagi yang ingin kepoin atau pengen tahu mengenai Dinar juga boleh gitu ya. Tanya-tanya dulu dan sebagainya untuk memastikan bahwa ternyata seperti yang disampaikan di sesi ini atau sesi sebelumnya terkait Dinar Kue Rizikin. Mas Solican, terima kasih sudah berbagi di sesi ini. Semoga keberkahan menyertai kita dan desanya maju terus dan desa Indonesia maju seluruhnya tanpa kecuali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.